Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sal Pratama dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyber security dan 5 tools yang saya akan jabarkan pada presentasi hari ini. Yang pertama kita harus memahami dulu sih apa itu si cyber security ini. Jadi cyber security adalah serangkaian teknologi dan proses yang dirancang untuk melindungi sistem komputer, jaringan, program, dan data dari serangan digital, akses ilegal, atau kerusakan. Selanjutnya, mengapa cyber security itu penting? Jadi cyber security itu penting karena yang pertama dapat melindungi data pribadi dan organisasi, mencegah serangan cyber seperti phishing, malware, dan DDoS, menjaga kepercayaan pengguna dan reputasi perusahaan, dan yang terakhir memastikan ketersediaan dan integritas sistem. Dan itu ada peran tools dalam cyber security. Yang pertama ada deteksi ancaman atau threat detection. Tools digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan yang sedang berlangsung, mengidentifikasi malware, backdoor, atau file berbahaya. Yang relevan untuk melakukan ini adalah YARA untuk mendeteksi malware dan NICTO untuk memindai kerentanan web. Yang kedua ada pengumpulan informasi atau information gathering. Tools membantu mengumpulkan informasi dari target sebelum melakukan pengujian keamanan, seperti melacak email, subdomain, IP publik, dan metadata. Yang relevan untuk melakukannya adalah the harvester, digunakan dalam tahap reconnaissance. Yang ketiga ada pengujian kerentanan atau vulnerability assessment. Tools memindai sistem untuk menemukan kelemahan keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Yang relevan untuk melakukannya adalah NICTO, mendeteksi konfigurasi software yang tidak aman. Keempat ada pengujian penetrasi atau penetration testing. Tools yang digunakan untuk mensimulasikan serangan nyata guna menguji kekuatan sistem pertahanan. Yang relevan untuk melakukannya adalah Hydra untuk brute force login dan air cracking untuk menguji keamanan Wi-Fi. Di sini ada yang kelima, maaf di sini saya belum ganti angkanya. Yang kelima ada forensik dan analisis atau forensic analysis. Setelah terjadi serangan, tools membantu menyelidiki jejak digital untuk mengetahui sumber dan metode serangannya. Di sini yang relevan untuk melakukannya adalah YARA, digunakan untuk mengidentifikasi jenis malware dan membuat rule analysis. Di sini ada Note. Note itu adalah tools cyber security bukan hanya alat bantu, tapi komponen utama dalam membangun sistem keamanan digital yang kuat dan responsif. Di sini ada beberapa tools yang akan saya jabarkan. Yang pertama ada Harvester, NICTO, YARA, air cracking, dan Hydra. Di sini sudah saya kasih linknya. Yang pertama ada The Harvester. Jadi The Harvester adalah alat atau tool open source yang digunakan dalam dunia cyber security, khususnya untuk information gathering atau pengumpulan informasi pada awal serangan cyber atau penetration testing. Jadi di The Harvester ini digunakannya itu khususnya itu untuk pengumpulan informasi yang pada saat pertama kali serangan cyber itu ada. Serangan cyber itu mulai meretas sebuah sistem informasi atau keamanan sebuah data ya. Jadi fungsinya itu mengumpulkan informasi atau reconnaissance dari sumber publik seperti email, subdomain, IP, dan lain-lain. Jadi sumber datanya itu adalah Google, Bing, Yahoo, Shodan, LinkedIn, dan lain-lain. Penggunaannya di sini adalah OSINT atau Open Source Intelligence sebelum melakukan penilaian keamanan. Selanjutnya ada NICTO. NICTO adalah alat pemindai web server atau web server scanner, sumber terbuka yang digunakan dalam keamanan cyber untuk menemukan kerentanan atau vulnerabilities pada web server dan aplikasi web. Jadi fungsinya itu adalah pemindai kerentanan web server. Kelebihannya itu mudah digunakan, hasilnya cepat, mendukung banyak server. Jadi sumber datanya ini NICTO tidak menggunakan sumber eksternal seperti mesin pencari
Jadi berbeda dengan Harvester karena Nikto melakukan scanning langsung ke server target. Jadi sumber data Nikto adalah web server target itu sendiri. Jadi misalkan ada sebuah aplikasi atau web server uh, yang menemukan kerentanan nih, kerentanan cyber, kerentanan ada yang lagi meretas gitu. Jadi Nikto ini langsung ke apa namanya, ke webnya itu, nggak melalui Google untuk mencari datanya, nggak. Jadi dia langsung ke web yang diretas itu untuk melakukan sebuah apa sih, melakukan atau menemukan kerentanannya itu pada webnya. Selanjutnya Yara. Yara adalah alat open source yang digunakan dalam cyber security untuk mendeteksi dan mengidentifikasi malware berdasarkan pola atau rules tertentu. Yara sering disebut sebagai grep-nya malware research karena memungkinkan pencarian pada berbasis aturan dalam file atau proses memori. Jadi fungsinya itu untuk deteksi dan identifikasi malware berdasarkan pola atau rules. Digunakan oleh analisis malware dan digital forensik. Dibuat sendiri, kelebihan itu dibuat sendiri oleh analis malware berdasarkan reverse engineering. Selanjutnya ada air cracking. Air cracking adalah alat atau toolkit open source untuk mengaudit keamanan jaringan Wi-Fi. Tool ini digunakan oleh profesional keamanan dan ethical hacker untuk menguji kekuatan dan kerentanan sistem enkripsi Wi-Fi seperti WEP, WPA, dan WPA2. Fungsinya itu untuk mengaudit keamanan jaringan Wi-Fi. Kemampuan itu capturing paket, description web atau WPA, dan injection dan lain-lain. Fungsinya itu sumber datanya mengandalkan data langsung dari jaringan Wi-Fi target. Selanjutnya ada Hydra atau THC. Hydra adalah alat brute force login yang digunakan untuk menguji kekuatan kredensial login, username, dan password ke berbagai layanan jaringan. Tool ini sangat populer dalam penetration testing karena kemampuannya melakukan serangan cepat ke banyak protokol secara paralel. Fungsinya itu brute force attack tool untuk login ke layanan FTP, SSH, Telem, dan lain-lain. Tujuannya itu menguji kekuatan password dari sistem target. Sini ada etikanya juga. Etikanya itu digunakan secara legal dan etis dalam penetration testing. Sini ada perbandingan ya, perbandingan beberapa tools. Yang pertama di sini ada The Harvester. Jadi The Harvester itu memiliki fungsi utama itu untuk mengumpulkan data dari sumber publik. Kategorinya ini reconnaissance tool. Jadi reconnaissance tool itu adalah mengumpulkan informasi dari target secara pasif aktif sebelum melakukan serangan. Selanjutnya di sini ada Nikto. Nah, Nikto ini mendeteksi kerentanan dari web server atau vulnerability scanner. Jadi vulnerability scanner itu untuk memindai dan menemukan celah keamanan dalam sistem aplikasi atau servernya. Selanjutnya di sini ada Yara. Yara itu untuk mendeteksi malware berdasarkan pola. Jadi kategori itu malware analysis tool. Jadi malware analysis tool ini digunakan untuk menganalisis dan mendeteksi malware berdasarkan pola, signature, atau behaviornya. Di sini ada tracking, menguji keamanan jaringan Wi-Fi atau wireless security tool. Di sini digunakan untuk menguji keamanan jaringan nirkabel Wi-Fi termasuk cracking password atau sniffing data. Selanjutnya ada Hydra, menebak login dan dengan brute force. Jadi kategorinya itu password cracking tool. Jadi password cracking tool itu menguji kekuatan sistem autentikasi dengan menebak username password secara otomatis. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menampilkan tentang tadi itu beberapa tools yang saya gunakan. Di sini ada The Harvester. Jadi The Harvester dan
Nikto Hydra ini adalah sebuah tools yang open source karena dia dapat diakses dengan GitHub. GitHub ini semacam penyimpanan, bisa dibilang sebuah cloud penyimpanan gitu yang dapat diakses oleh semua orang. Dan di sini khusus Darkfester, di sini ada beberapa file yang sudah ada yang punya. Kalau nggak salah di sini yang punya ini harusnya ini sih yang memiliki file ini, si Lightning ini. Bisa dibuka nggak ini? Ini dalam bentuknya semuanya ini ya, dalam bentuk kode semua ya, karena kan ini Darkfester ini adalah sebuah apa sih tadi itu, pengumpulan datanya, pengumpulan informasi kalau nggak salah tadi. Sama dengan Nikto juga ini menggunakan GitHub karena dia adalah tipikalnya open source. Di sini banyak sekali sama seperti yang ada di Harvester tadi, dalam bentuknya kode semua. Nah, ini ada pemiliknya, ini Patreon Sulo, pemilik web ini, pemilik data-data ini si Patreon Sulo. Selanjutnya di sini ada Hydra juga open source. Pemiliknya Hydra 9.5, bentuknya masih sama juga dalam bentuk file dalam bentuk kode semua. Ini banyak di sini, apabila ada yang mengakses silakan diakses. Nah, untuk Yara di sini, Yara juga sama sih, ini dia bisa diakses lewat GitHub juga. Nah, ini banyak ya file kontribusi milik orang banyak sih ini sepertinya. Di sini untuk mendownloadnya bisa klik di sini ya, untuk Yaranya. Di sini sebagai tambahan yang menggunakan Yara, siapa yang menggunakan Yara. Nah, di sini ada air cracking. Jadi air cracking ini untuk mendeteksi atau mengcrack sebuah jaringan WiFi, berfokus pada berbagai keamanan WiFi, pemantauan pengambilan paket, ekspor data file teks. Terus lanjut oleh pihak ketiga, menyerang serangan ulang. Kemudian sekarang menggunakan diskusi GitHub. Ini kita langsung pada kesimpulan aja ya. Jadi kesimpulannya itu untuk beberapa tools yang tadi sudah saya jabarkan di awal, kesimpulannya itu tools cybersecurity memiliki fungsi yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Penting untuk menggunakan tools ini secara etis dan legal. Jadi seperti itu. Jadi penggunaan tools ini adalah dasar menjadi ethical hacker atau cyber security analyst. Jadi kalau misalnya, oke, mungkin sampai sini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.